Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sejak kemerdekaan. Anggota kelompok Muhammad Dwiko Wahyudi, Imam Syafi'i, Muhammad Sofiul Haq, Junia Rizki. 1. Perkembangan sistem transportasi. Sejarah transportasi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, teknologi transportasi sudah berkembang pesat karena Belanda ingin mempermudah pengawasan terhadap daerah-daerah terpencil. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan sarana transportasi semakin pesat. Transportasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena itulah pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan di bidang transportasi baik darat, laut maupun udara. Sarana transportasi darat, kegiatan pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan-jembatan, pembangunan jalan kereta api. Sarana transportasi laut. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 18.000 pulau. Pulau itu telah dipisahkan oleh laut dan selat. Untuk itu, di pembangunan sarana transportasi laut sangat penting. Mengapa? Bukti penting bahwa bangsa Indonesia telah sejak zaman dulu menggunakan kapal-kapal sebagai sarana transportasi laut dapat dilihat pada relief Candi Borobudur. Teknologi pembuatan kapal di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat setelah mendapat pengaruh asing. Contoh PT Pelini, PT PAL Indonesia tahun 1823. Kemudian pada tahun 1978 diubah menjadi perusahaan umum. Kemudian tahun 1981 diubah menjadi perserian yang dipimpin oleh Prof. Dr. B.J. Habibie. Sarana transportasi udara. Di bidang transportasi udara ditandai dengan mudah dan cepat hubungan atau perjalanan melalui udara baik antara pulau atau antar negara. Pada tahun 1976 industri pesawat terbang yang dirintis oleh Nortanio diberi nama IPTN. Pada zaman Habibie diubah menjadi Nusantara. IPTN berhasil memproduksi pesawat jenis C212 dan C235. Faktor penyebab perkembangan perusahaan penerbangan. 1. Kondisi geografis Indonesia. 2. Perkembangan bisnis antar kota. 3. Jalan darat belum memadai. 2. Perkembangan teknologi di Indonesia. Pembangunan telekomunikasi merupakan suatu keharusan karena sebagai negara kepulauan dengan pulau-pulau yang berpencar perlu adanya layanan yang efektif dan efisien. Dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain. 2. Indonesia merupakan negara keempat yang menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi. Penggunaan SKSD Palapa sejak 1976 digunakan untuk melayani 1. Telepon, telegram, dan teleteks. 3. Siaran televisi. Berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk memperlancar penyebaran meningkatkan arus informasi. Misalnya 1. Membangun stasiun pemancar radio. 2. Membangun stasiun pemancar maupun stasiun relay televisi. Memberi fasilitas penerbitan media massa cetak maupun elektronik. Mencadangkan program koran masuk desa. 3. Perkembangan industri di Indonesia. Kegiatan industri menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Pada pelita 6, kebijakan sektor industri dititik beratkan pada hal berikut. 1. Arah dan tujuan pembangunan industri. 2. Pengembangan industri dengan nilai yang tinggi serta strategis. 3. Pengembangan industri diharapkan memperdalam struktur produksi serta efisien dan mampu bersaing. Pemerintah Orde Baru telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Ada 2 macam industri, yaitu 1. Industri pertanian. Kegiatan industri yang berkaitan kegiatan pertanian atau hasil industri itu akan
menopang kegiatan pertanian. 2. Industri non-pertanian. Industri di luar bidang pertanian yang merupakan suatu kegiatan yang bersifat bisnis. Pembangunan industri telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi masyarakat. Masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Sejak Pelita 4, sektor industri semakin meningkat, bahkan mulai dapat menggantikan sektor pertanian dalam sumbangannya kepada produk domestik bruto. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.